Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman, kesehatan dan kesempatan sehingga kita di malam hari ini masih dapat bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis kita, majelis membaca matan Abi Syuja', salah satu matan fikih mazhab Syafi'i. Terakhir kita sudah membaca pembahasan tentang siwak, maka malam hari ini kita membaca penjelasan dari penulis matan atau kitab ini tentang wudu. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, faslun wa furudul wudu'i sittatu asya'. Fasal yang menjelaskan bahwasanya fardu wudu itu ada 6 hal. Ada 6 fardu wudu, 6 rukun. An-niyatu inda ghuslil wajhi. Berniat ketika akan membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh wajah. Wa ghuslul yadayn ilal mirfaqain. Yang ketiga, membasuh atau mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Dan yang keempat, wa mashu ba'dir ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Dan yang kelima, wa ghuslur rijlaini ilal ka'bain, dan mencuci atau membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Dan yang keenam, wa tartibu ala ma dzakarnahu, dan berurutan seperti apa yang telah kami sebutkan. Kita kupas secara singkat atau kita bahas secara singkat satu persatu perkataan dari Imam Abu Syuja' di dalam matannya ini. Beliau berkata, wa furudul wudu'i sittatu asya', dan fardu-fardu wudu itu ada 6. Fardu-fardu wudu kata beliau ada 6. Maka hukum asalnya atau yang menjadi dasar tentang difardukannya wudu ini adalah firman Allah Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati
Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini yang menjadi dasar tentang difardukannya salat. Dan ayat ini juga mencakup tentang fardu wudu. Maaf, ini menjadi dasar tentang fardunya wudu, dan ayat ini mencakup rukun-rukun atau hal-hal yang difardukan dalam berwudu. Ketika Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah," jika kamu akan menegakkan salat, apa yang harus dilakukan? Faghsilu wujuhakum. Tadi imam mengatakan yang pertama niat. Dari mana niat? Maka niat itu mustanbatah. Diambil dari hadisnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niatnya. Maka di sini ketika seorang akan berwudu, dia wajib berniat terlebih dahulu. Allah berfirman, "Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jika kamu akan menegakkan salat, akan menunaikan salat, maka berwudulah. Bagaimana cara berwudunya? Allah hanya menyebut rukun-rukunnya saja di sini. Berniat itu makna yang tersirat. yang tersurat tertulis, "Faghsilu wujuhakum." Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tangan atau tangan-tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, usaplah kepala kalian. Nah, tadi kita baca perkataan imam, dia mengatakan yang fardu sebagian kepala. Dari mana dia? Nanti kita bahas. Ayat ini mengatakan wamsahu biru'usikum, akhirnya ayat mengusap semuanya. Usap semua kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki sampai kedua mata kaki. Kemudian al-imam mengatakan fardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat. Yang pertama niat. Maka niat ini sebagaimana tadi saya ingatkan berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu harus dengan niatnya. Ketika seseorang membasuh tangannya, kemudian membasuh wajahnya, membasuh wajah, membasuh kedua tangannya sampai ke siku, mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kaki, maka yang menentukan itu adalah wudu atau hanya bersih-bersih, itu adalah niat. Ada juga orang yang mungkin membasuh wajahnya, membasuh tangan setelah dia pulang bekerja di sawah, kena kotor, dia basuh, berkeringat, dia segarkan, tapi bukan sebagai wudu. Karena niatnya bukan untuk berwudu, maka itu tidak berfungsi sebagai wudu. Yang menentukan adalah niat. Maka ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu dengan niatnya. Dan setiap amal itu, setiap orang akan mendapatkan ganjaran dari amalnya sesuai dengannya. Kalau niatnya berwudu, dia pulang ke rumah, buka keran, dia cuci tangannya, berkumur-kumur, kemudian masukkan air ke hidung, keluarkan, basuh wajahnya, lalu basuh tangannya sampai ke siku, usap kepalanya, basuh lagi kakinya, dan dia niatkan itu wudu, maka itu bernilai wudu dan bernilai ibadah. Tapi kalau hanya dia niatnya untuk bersih-bersih saja, pulang dari sawah, dari kebun dan sebagainya, dan tidak dia niatkan wudu, maka tidak bernilai ibadah. Dan itu semuanya ditentukan oleh niat. Ketika imam mengatakan rukun yang pertama niat, itu tadi. Kemudian beliau mengatakan membasuh wajah, ghuslul wajah. Rukun yang kedua adalah membasuh wajah. Berdasarkan beberapa hadis, maka membasuh wajah ini ada 3 kali, 2 kali, dan 1 kali. Ada 3 kali, 2 kali, 1 kali.
dan yang paling sempurna adalah dilakukan 3 kali, dan itu juga berlaku untuk anggota wudhu yang lain, rukun-rukun wudhu yang lainnya. Dari mana saja wajah? Apa saja wajah itu? Wajah itu batas tumbuh rambut pada umumnya. Batas tumbuh rambut pada umumnya. Dari sisi pada umumnya manusia tumbuh rambut sampai dagu. Itu batas tumbuh pada umumnya. Kadang ada yang bertanya, entah memang bertanya atau melontarkan syubhat, bagaimana orang kayak profesor itu yang tidak ada lagi rambutnya, tumbuhnya di belakang, apakah dia harus membasuh sampai? Maka tanyakan saja, apakah yang di atas itu dikatakan wajah? Apa buktinya itu wajah atau tidaknya? Hadapkan wajahmu ke sini. Apakah ditundukkan kepalanya yang tidak tumbuh rambut itu kepada orang? Kalau ditunduk hanya cukup menghadapkan bagian depan, berarti itu tidak termasuk wajah. Bukan wajah. Atau si fulan menengadahkan wajahnya ke langit, bermunajat kepada Allah. Kalau memang wajah itu, dia tidak perlu lagi menengadahkan wajahnya ke langit. Wajah itu bagian yang pada dasarnya, pada umumnya, pada manusia sebatas tumbuh biasanya rambut, batas tumbuhnya, maka itu wajah. Kalaupun ada orang-orang tertentu yang sudah mulai rontok rambutnya makin tinggi, tetap saja dia cukup mencuci bagian depan saja. Itu ya, dinamakan wajah. Jadi rukun yang pertama berdasarkan rukun yang kedua, dan ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Maidah. Di sini penulis mengatakan berniat itu ketika akan mencuci wajah. Balik pada niat, tadi terlewatkan. Ketika akan mencuci wajah. Dan pendapat ini tidak mesti harus ketika akan mencuci wajah sebetulnya. Boleh ketika akan mencuci wajah, boleh saja ketika seseorang, sebagai ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang belakangan, terutama ulama-ulama muhaqqiqin. Muhaqqiqin itu ulama-ulama yang tidak terpaku kepada satu mazhab, mentarjih di antara sekian banyak pendapat, lalu memilih yang paling kuat. Itu muhaqqiq. Maka mereka menguatkan niat itu adalah keinginan yang muncul di hati seorang terhadap sesuatu yang akan dilakukan, azamnya, tekadnya, itulah niat. Dan tidak perlu dilafazkan kecuali ibadah-ibadah yang memang Rasulullah pun mengajarkan melafazkannya. Apa contohnya? Ketika akan haji atau umroh. Umroh ketika di miqat, maka disunahkan, dianjurkan menjaharkan labbaik Allahumma umratan. Begitu juga ketika akan haji, berada di miqat, labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang tamattu, labbaik Allahumma umratan mutamatti'an bil hajj, dan seterusnya. Adapun ibadah-ibadah yang lainnya tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah menjaharkan niatnya. Rasulullah mencukupkan dengan apa yang ada di hati. Ketika seseorang berjalan menuju tempat berwudu, yang muncul keinginan di hatinya, dia akan berwudu ke sana. Dia sengaja ke sana, buka keran, lalu ambil airnya, itu akan berwudu. Maka itu sudah cukup sebagai niatnya. Tidak perlu mengucapkan sengaja aku berwudu karena Allah Ta'ala untuk sengaja berwudu untuk menunaikan salat Isya karena Allah Ta'ala, untuk mengangkat hadas kecil dalam rangka menunaikan salat Isya karena Allah Ta'ala, tidak perlu. Ya, cukup kita niat kita berwudu untuk menunaikan salat, itu sudah cukup. Jadi itu yang banyak diterjih, dikuatkan oleh ulama-ulama mutakhirin sekarang. Sedangkan di sini terus mengatakan ketika akan mencuci wajah. Ketika akan mencuci wajah. Beliau mengatakan an-niyah inda ghusl wajhi. Berniat ketika akan mencuci wajah. Tentu yang paling kuat
yang paling, kalau saya ditanya saya kapan? Ya, sebelum itu sudah berniat kita akan sudah berniat akan berwudu. Maka itu adalah niat. Itulah niat yang sah. Mulai dari muka keran, mencuci tangan sebelum mencuci wajah, cuci tangan. Kumur-kumur 3 kali, kemudian masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya 3 kali, dan itu sudah mulai dari rangkaian wudu. Itu sudah mulai dari rangkaian wudu. Dan tentu orang biasanya sudah mulai muncul keinginannya ketika itu, bahwasanya yang dia lakukan adalah bagian dari wudu. Kemudian yang ketiga, wa ghuslul yadaini ilal mirfaqain. Yang pertama tadi niat, dan penulis untuk menurut mazhab Syafi'i, niat itu ketika akan mencuci wajah, berniat ketika akan mencuci wajah. Kemudian mencuci wajahnya, mencuci wajah. Setelah itu mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Ilal mirfaqain, waslul yadain ilal mirfaqain, mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Mirfaq itu mana? Dalam bahasa kita siku. Ya, siku kita sama. Siku itu mirfaq. Dan ini juga sama dengan yang seperti ini, mencucinya hampir sama dengan ketika mencuci kaki. Karena kan sebutkan mencuci tangan sampai ke siku, mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Maka ini maknanya siku itu harus dicuci, tidak cepat sampai, bahkan disunnahkan, dilebihkan, dianjurkan untuk dilewatkan. Dan juga mata kaki seperti itu, harus tercuci mata kakinya, kedua mata kakinya. Bahkan juga dianjurkan untuk dilebihkan dari, jangan hanya pas-pas saja. Kenapa demikian? Dan kedua hal ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau meminta diambilkan, bahwasanya beliau akan berwudu. Beliau berwudu, membasuh wajahnya dan menyempurnakan wudunya. Annahu tawadda'a fa wasala wajhahu fa asbagha wudu, menyempurnakan wudunya. Asbagha wudu ini, maka di sini para ulama menyebutkan membasuh dan melebihkan. Kalau dia siku, masukkan melebihkannya. Asbagha wudu, thumma wasala yadahu al-yumna hatta ashra'a. Kemudian juga mencuci, dilebihkan semuanya sampai dilebihkan melewati siku, dan begitu juga ketika mencuci kaki sampai dilebihkan melewati mata kakinya, dilebihkan dan melewati mata kaki. Nah, para ulama menjelaskan salah satu makna dari hadis ini, kandungannya ketika berwudu itu hendaklah membasuh tangan itu melebihkan siku, dan begitu juga ketika membasuh kaki itu melebihkan mata kakinya, lewat dari mata kaki, tidak pas di mata kakinya saja. Nah, ini berdasarkan hadis yang tadi dari Abu Hurairah, dari riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, berdasarkan riwayat Imam Muslim. Kemudian menurut fikih Syafi'iyah, ketika mengusap kepala itu hanya boleh mengusap sebagian saja. Maka kita belajar dahulu ketika mungkin di sekolah SD atau sesudahnya SMP, di sekolah umum, mengusap hanya ujung rambut. Nah, mengusap hanya di ujung rambut saja 3 kali. Apa dalilnya? Dalil yang dijadikan dasar oleh pendapat ini adalah hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW tawadda, berwudu, fa masaha binasiyati, lalu dia mengusap bagian depan kepalanya, sebagian kepalanya. Wa alal imamah, dan mengusap di atas imamah. Imamah itu sorban yang terbuat dari kain panjang dan dililitkan
di kepala, itu imamah. Kalau sorban yang biasa dipakai oleh orang Arab sekarang, ada corak warna merah, putih, ada hitam, itu simar atau putro. Seperti itu yang sering dipakai, itu simar. Tapi kalau yang dililit besar, itu imamah. Rasulullah pernah memakai imamah. Dan dalam hadis riwayat Muslim ini Rasulullah ketika memakai imamah, beliau karena ada rambut yang keluar, bagian yang keluar, dia usap yang keluar itu, terus beliau usap di atas imamahnya. Dari sini ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan boleh hanya mengusap sebagian saja, tidak mesti mengusap semuanya, sebagian saja berdasarkan hadis itu. Akan tetapi pemahaman ini dibantah, dijawab oleh ulama lain yang mengatakan mengusap semuanya. Kenapa mengusap semuanya? Karena banyak juga hadis-hadis lain yang menjelaskan Rasulullah itu mengusap semuanya. Banyaknya hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah mengusap semua bagian dari kepalanya. Kita baca beberapa hadis yang menunjukkan hadis-hadis lain yang menjelaskan tentang itu. Hadis yang pertama, hadis Utsman radhiyallahu anhu. Hadis Utsman radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Utsman radhiyallahu anhu berkata, "Ala uriikum wudu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maukah kalian aku perlihatkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Thumma tawaddu'a thalathan. Kemudian Utsman berwudu 3 kali. Utsman berwudu 3 kali. Lalu dia praktekkan semuanya dan dia ulang 3 kali. Kemudian juga ada hadis yang lainnya, hadis riwayat Abu Dawud juga menjelaskan Utsman berwudu juga 3 kali, dan itu yang menunjukkan Utsman atau contoh 3 kalinya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan 3 kali. Kemudian hadis-hadis yang juga menyebutkan tata cara wudu yang lebih lengkap. Tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih lengkap. Di antaranya hadis Utsman juga yang dikisahkan oleh mantan budaknya Humran mantan budak Utsman, bahwasanya kata Humran ini Utsman meminta diambilkan air wudu. Utsman meminta diambilkan air wudu, lalu diambilkanlah air wudu. Fa ghasala kaffaihi 3 marrat. Utsman membasuh atau mencuci telapak tangannya 3 kali. Thumma madha, kemudian dia berkumur-kumur dan mengeluarkan air dari hidung. Wastanthara, masukkan air hidung lalu mengeluarkannya. Thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Lalu Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadahu al-yumna. Lalu Utsman membasuh tangan kanannya sampai ke siku 3 kali. Kemudian Utsman membasuh tangan kirinya sampai ke siku 3 kali. Kemudian mengusap kepalanya. Masaha ra'sahu. Di sini disebutkan ra'sahu, berarti semuanya. Tidak bagian dari kepala. Kalau hadis yang riwayat Muslim tadi, Rasulullah mengusap nasiyah. Sebagian nasiyah itu sebagian kecil kepala ini, bagian depannya. Kenapa? Karena Rasulullah ketika itu sedang memakai sorban. Sedang memakai sorban, lalu beliau lanjutkan mengusap di atas sorbannya. Nah, di hadis Utsman ini dijelaskan Utsman mengusap semuanya. Di akhir hadis apa kata Utsman? Beginilah aku melihat Rasulullah berwudu, atau aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu ini. Dan Rasulullah ketika itu berwudu tidak menggunakan apa-apa di kepalanya, maka dia usap semuanya. Sedangkan hadis Muslim yang sebelumnya atau yang dijadikan dalil tentang bolehnya mengusap sebagian itu, yang wajib itu hanya sebagiannya saja, maka oleh ulama-ulama yang mengatakan mengusap semuanya dibantah ketika itu Rasulullah sedang memakai imamah, memakai sesuatu dari kepalanya. Tandanya wajib mengusap semuanya, Rasulullah usap sebagian dan Rasul usap juga di atas imamahnya. Seandainya Rasulullah tidak sedang memakai imamah, pastilah dia usap semua kepalanya. Tapi seandainya Rasulullah hanya mengusap ujungnya saja, tidak lanjutkan dengan imamah, berarti memang boleh hanya ujungnya saja. Itu pun dengan catatan kalau sedang memakai.
sedang ada yang dipakai, berarti yang keluar saja. Nah, itu dia dalam masalah ini. Jadi dalam masalah ini, kalau tanya Ustaz menguatkan yang mana? Kalau Ustaz lebih cenderung menguatkan pendapat mengusap semuanya, karena itulah pendapat yang sesuai dengan hadis. Sedangkan hadis dijadikan dalil mengusap sebagian, tetap saja di situ di hadis tersebut dikatakan Rasulullah mengusap di atas imam. Setelah usap sebagian, lalu Rasulullah lanjutkan mengusap di atas imam, sorban yang dibalutnya, dililit-lilitkan di kepalanya, usapkannya. Boleh jadi itu adalah kemudahan bagi orang yang sedang memakai suatu di kepalanya, mungkin termasuk juga akhwat. Ketika dia berwudu di tempat yang khawatir terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram, ya tidak apa-apa, tidak membuka jilbabnya, cukup mengusap di atas jilbabnya. Sebelumnya kalau Rasulullah cukup mengusap di atas imamahnya. Ini adalah kalau Rasulullah dan hadis sahih riwayat Muslim. Sedangkan hadis-hadis yang lain ya termasuk hadis Utsman mencontohkan mengusap semuanya, lalu mengatakan beginilah aku melihat Rasulullah berwudu, atau aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Kemudian di dalam hadis yang lainnya, hadis dari Abdullah bin Zaid bin Aslam Ansari, dikatakan kepada tawaddu lana wudu'a Rasulillah, berwudulah untuk kami, atau contohkan untuk kami wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini Abdullah bin Zaid bin Aslam Ansari diminta oleh murid-muridnya atau oleh yang lainnya untuk mencontohkan tata cara berwudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini meminta diambilkan air wudu. Meminta agar diambilkan air wudu karena ingin mencontohkan tata cara berwudu. Dari sini juga kita bisa ambil faedah ikhwah semuanya. Salah satu cara yang paling sempurna mengajarkan tata cara berwudu diiringi dengan prakteknya. Kita lihat Utsman mencontohkan, beliau praktekkan di hadapan sahabat. Kemudian sahabat ini Abdullah bin Zaid bin Aslam Ansari ketika diminta oleh sahabat lain tata cara berwudu Rasulullah, beliau pun meminta ambilkan air. Beliau ingin praktekkan di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Setelah diambilkan air, apa yang beliau lakukan? Beliau menuangkan air tersebut ke telapak tangannya dan beliau cuci telapak tangannya. Beliau mencucinya 3 kali. Setelah dicuci, beliau pun memasukkan tangannya ke dalam air tadi. Masukkan tangannya, lalu mengeluarkannya. Dan berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya dengan satu tangan. Dan beliau lakukan itu sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali beliau lakukan. Nah, dari terlewatkan satu faedah. Dari perbuatan beliau memasukkan air ke tangan, kumur-kumur, cuci, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan dengan satu tangan. Dari situ para ulama mengambil salah satu faedah pelajaran bahwasanya ketika berkumur-kumur sekaligus air itu untuk ke hidung. Sebagian ulama menjelaskan dikeluarkan dengan tangan kiri. Walaupun dalam hadis tidak disebutkan. Itu istinbat dari para ulama atau ijtihad mereka dalam menjelaskan ini. Dengan tangan kanan, kalau tidak bisa susah. Sedang dengan satu tangan. Dengan 2 tangan tidak apa-apa. Wudu tetap sah dan juga tidak merusak kesucian wudu ya, insyaallah. Sahabat ini mencontohkan melakukan 3 kali. Ada falayadahu, kembali dia masukkan tangannya dan mengeluarkannya dan mencuci wajahnya 3 kali. Masukkan tangannya, dia cuci wajahnya 3 kali. Pelajarannya juga apa? Dari perbuatan-perbuatan sahabat ini, sisa-sisa wudhu yang ada di tangan itu tidak merusak air wudhu. Yang diperdebatkan oleh para ulama itu air yang mustakmal, itu air yang sudah dipakai. Air itu dipakai dulu tapi ditampung kembali, sengaja ditampung. Itu yang mustakmal. Air yang dipakai untuk mandi janabah, air ditampung. Bekas itu dipakai lagi untuk bersuci. Ini yang tidak, ini yang diperdebatkan oleh para ulama.
Kalau yang hanya sisa-sisa air di tangan, ambil, apalagi dahulu memang ambil, masukkan tangan ke air wudhu tersebut. Maka dari situ dipahami itu tidak merusak kesucian tahur air wudhu tersebut. Seperti juga contoh sahabat ini, beliau masukkan tangannya ke air wudhu, lalu beliau cuci wajahnya 3 kali. Setelah itu beliau masukkan kembali tangannya ke wudhu dan beliau cuci kedua tangannya sampai kedua sikunya. Tapi di sini dalam riwayat ini disebutkan beliau mencuci tangannya 2 kali. Tadi mencuci wajah 3 kali, kumur-kumur 3 kali, cuci tangan 3 kali, telapak tangan, kumur-kumur 3 kali, kumur-kumur, kemudian mencuci wajah 3 kali. Ketika mencuci tangan, beliau lakukan 2 kali. Summa adkhala yadahu fastakhrajaha famasaha bi ra'si. Kemudian beliau masukkan tangan lagi ke air dan beliau mengeluarkan tangannya dan beliau mengusap kepalanya. Masaha bi ra'si. Tidak dibatasi. Dari sini menunjukkan dia mengusap semua bagian kepalanya. Sekali saja. Apa dilakukan? Fa'aqbala biyadihi wa adbar. Beliau dari depan menghadapkan ke belakang, kemudian dari belakang ke depan. Dalam riwayat yang lain dari belakang ke depan, lalu dari depan kembali ke belakang. Sekali saja. Setelah itu beliau membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki beliau. Lalu di akhirnya beliau berkata, hakadha kana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah dahulu tata cara wudhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain beliau disebutkan, dalam riwayat lain beliau itu ketika mengusap kepala itu ada 2 cara yang beliau lakukan. Rasulullah pertama dimulai dari depan ke belakang, langsung ke depan kembali. Satu kepala, semuanya satu kepala, tidak sedikit, tidak hanya misalnya di atasnya saja atau di depannya saja. Kemudian pernah beliau dari belakang ke depan, kemudian dari kembali ke belakang, kembalikan tangannya ke belakang, dan beliau sekaligus membersihkan atau mencuci telinga. Beliau sekaligus mencuci telinganya. Atau di dalam hadis yang lainnya dari Utsman bin Affan juga. Utsman meminta diambilkan air wudhu, kemudian beliau berwudhu. Lalu setelah itu Utsman berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatawaddau rajulun muslimun fayusinul wudu'a fayusalli salatan illa. Ini menunjukkan keutamaan salat sunat setelah wudhu. Tata cara yang beliau sampaikan sama seperti beberapa riwayat yang sebelumnya, sama semuanya. Nah, di sini kenapa saya sebutkan atau saya bacakan hadis ini? Hadis ini yang ingin diambil pelajarannya adalah ketika mengusap kepala, yaitu sahabat Utsman, kemudian Abdullah Al-Ansari mencontohkan mengusap semua bagian kepalanya, mengusap semua bagian kepalanya. Maka dari sini dalil yang digunakan mengusap ujung saja dijawab oleh para ulama. Itu ketika Rasulullah memakai imamah, dan ketika memakai imamah beliau usap sebagian, berlanjutkan dengan mengusap imamah yang ada di atas kepalanya, sorban yang digulung-gulung di pintal tadi. Beliau lanjutkan mengusapnya, dan itu tidak secara tegas menunjukkan cukup mengusap sebagian saja. Kenapa? Karena Rasul melanjutkan sebagian, usap sebagian, lalu beliau usap imamah. Berarti juga menunjukkan seandainya beliau tidak menggunakan imamah, maka beliau juga mengusap semua kepalanya, sebagaimana dicontohkan oleh sebagian sahabat-sahabat yang lain. Kemudian setelah itu mencuci kaki sampai kedua mata kaki. Setelah mengusap kepala,
mencuci kaki sampai kedua mata kaki dan juga harus disempurnakan. Dan hati-hati, ini yang banyak terlalaikan oleh sebagian kaum muslimin ketika berwudu, tidak tercuci tumit. Tidak tercuci tumit. Lalu Rasulullah memberikan teguran yang keras. Memberikan teguran yang keras ketika salah seorang sahabat masuk ke masjid. Dia berwudu, masuk masjid, lalu salat. Rasulullah mengingatkannya setelah selesai salat, wailul lil aqabi minan nar. Wail, celakalah bagi aqab, tumit yang tidak basah dari air minum. Maka dari sini kenapa Rasulullah menyebutkan tumit? Karena ketika itu yang terlihat tumit. Kasus yang terjadi ketika itu tumit. Para ulama menjelaskan, jika ada anggota wudhu yang lain juga tidak basah, maka masuk pada ancaman ini. Rasulullah mengingatkan tumit karena yang terlihat tumit. Maka diingatkan sahabat ini agar mengulang wudhunya dan betul-betul membasuh semua anggota wudhunya. Jangan sampai tumit terlewatkan, apalagi sebuah orang kadang tergesa-gesa berwudhu, siram-siram saja dan tidak memastikan tumit. Biasanya tumit dan yang sering juga siku. Nah, siku sering terlewatkan bagi orang-orang yang kadang wudhunya buru-buru, tidak maksimal. Maka apapun dari anggota wudhu yang tidak terbasuh, terutama rukun-rukunnya, anggota wudhu yang jadi rukunnya, tumit itu adalah bagian dari kaki. Membasuh kaki sampai terbasuh kedua mata kaki itu adalah rukun, fardu wudhu. Makanya Rasulullah memberikan teguran yang keras. Begitu juga mencuci tangan, ketika siku tidak basah, maka berarti tidak sempurna membasuh fardu wudhunya. Maka juga termasuk ancaman itu. Begitu juga dengan fardu-fardu wudhu yang lainnya. Wajah, misalnya hanya dibasuh sekedarnya saja, sebagian saja, tidak terbasuh sempurna seluruh batas wajah, maka termasuk kepada ancaman. Adapun bagian-bagian atau sunnah-sunnah wudhu, maka tidak terkena ancaman. Tapi tentu tidak mendapatkan pahala yang sempurna dalam wudhunya. Tidak mendapatkan pahala yang sempurna dalam berwudhunya. Setelah itu penulis mengatakan yang terakhir dari fardu wudhu itu adalah tertib. Tertib, berurutan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dari mana ini dasarnya? Dalilnya semua hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wudhu Rasulullah SAW semuanya menyebutkan secara berurutan. Tidak satu pun riwayat yang menyebutkan berbeda. Semua berurutan. Ada perselisihan riwayat hanya dalam masalah 3 kali, 2 kali atau 1 kali mencucinya saja. Sedangkan yang lain sama. Mulai dari mencuci tangan, kemudian kumur-kumur, masukkan air ke hidung lalu mengeluarkannya, mencuci wajah, mencuci tangan, kemudian mengusap kepala, sama semua urutannya. Semua hadis semua riwayatnya sama. Dari sini dijelaskan atau diambil kesimpulan hukum wajib tertib, berurutan. Wajib berurutan dalam berwudu. Yang berbeda itu pertama berapa kali mencucinya. Itu berbeda. Kemudian juga khilaf di antara para ulama apabila seseorang terlebih dahulu mencuci yang kanan atau yang kiri. Dia anggota tubuh yang ada kanan dan kirinya. Bagaimana wudhunya? Tetap sah. Tetap sah. Misalnya seharusnya dia mulai kanan, tangan. Tapi ada orang dia lupa misalnya, dia mulai yang kiri dahulu. Setelah dia mulai yang kiri baru dia ingat yang kanan. Nah itu juga sah, boleh seperti itu. Walaupun hukum asalnya dia harus mulai dari yang kanan. Kemudian kaki juga seperti itu. Ada urutan dari awal semua fardunya, maka harus berurutan semuanya. Tidak boleh datang ke tempat wudhu buka keran, dia cuci kaki terlebih dahulu, lalu cuci tangan, cuci wajah, terakhir kumur-kumur, kemudian dia pergi. Nah, ini yang seperti ini menyelisihi urutan wudhu yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Orang mengambil kesebuah hukum ketika Rasulullah mencontohkan secara berurutan, sahabat pun mengajarkan
kepada sahabat yang lain, para tabi'in secara berurutan sama persis dengan jalur yang banyak, riwayat yang banyak. Semua ini menunjukkan bahwasanya wajib berwudu itu dengan cara berurutan ditunaikan. Adapun yang memperselisihkan sekali membasuh kalau memang sudah sempurna, atau 2 kali membasuh, atau 3 kali, maka itu tidak termasuk hal yang merusak ke absahan wudu. Sahnya wudu tidak rusak karena sekali atau 2 kali atau 3 kalinya. Yang jelas pastikan anggota wudu terbasuh dengan sempurna. Itu saja. Kalau sekali ternyata belum sempurna, maka cuci lagi. Bahkan kalau 3 kali ternyata belum sempurna, setelah berwudu basuh 3 kali, pergi ke tempat wudhu, tiba-tiba ada kawan, ini tumit kamu belum basah, maka cuci kembali. Maka cuci kembali. Atau kalau mau wudhu, ulangi wudhunya. Ulangi wudhunya dan berwudhu dengan cara yang sempurna. Pastikan semua anggota wudhu tersebut tercuci dengan baik. Kemudian di sini ada perbedaan lafaz yang digunakan oleh Rasulullah. Ketika mencuci tangan, Rasulullah menggunakan tangan, wajah, telapak tangan, kedua tangan dan kaki menggunakan kalimat al-ghusl, mencuci, membasuh. Berarti dengan air, ada air yang digunakan. Sedangkan kepala al-mashu, menyapu, tidak sebutkan dan cuci. Maka dari sini juga para ulama menyebutkan yang untuk mengusap kepala itu cukup dengan air yang ada menempel di tangan. Tidak saya diambil air banyak lalu dituangkan ke kepala. Bisa-bisa keluar dari tempat wudhu masuk bisa. Baik, sebentar. Kalau diambil khusus seperti itu, bisa-bisa keluar dari tempat wudhu sudah seperti orang mandi, basah kuyup, basah kepalanya, basah bajunya. Baik, karena waktu Isya sudah masuk, kita cukupkan sampai di sini. Dan setelah Isya, insya Allah kita lanjutkan setelah sholat ya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca sedikit bahasan yang tersisa dari materi kita ini. Disebutkan dalam kitab Al-Majmu' berkaitan dengan tertib ini. Tadi kita sampai ke rukun atau fardu yang terakhir. Saya ulangi secara singkat. Di dalam kitab Matan Syujat sebutkan fardu wudu itu ada 6. Yang pertama, niat ketika akan membasuh wajah. Kemudian membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, mengusap kepala, dan juga setelah itu membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Maka dan yang terakhir tertib berurutan berdasarkan hadis-hadis yang banyak yang menjelaskan tata cara berwudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan dalam kitab Al-Majmu' ini salah satu kitab dari fikih mazhab Syafi'i, Majmu' Syarh Al-Muhadzab. Kita karena memuat wahtajjal ashab, dan sahabat-sahabat yaitu orang-orang yang bermazhab Syafi'i berhujjah dari hadis dari sunnah Nabi itu dengan hadis-hadis yang sahih, berhujjah tentang fardunya tertib dalam berwudu itu, berhujjah dengan hadis-hadis yang sahih yang dinukilkan dari jamaah yang banyak dari sahabat. Banyak sahabat yang meriwayatkannya fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan sifat wudu Nabi, tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum wasafuhu murattaban, dan semua sahabat yang meriwayatkan tentang sifat wudu Nabi, tata cara wudu Nabi, semuanya meriwayatkan murattaban, secara berurutan. Berbeda orang yang meriwayatkan kemudian mereka sudah berpisah, dia berada terpencar tempat-tempat yang jauh, semuanya tetap meriwayatkan dengan cara berurutan. Ma'a kathratihim wa kafratil mawatin allati ra'awhu fiha, meskipun mereka banyak dan banyaknya tempat-tempat di mana mereka melihatnya. Sahabat
yang meriwayatkan banyak. Kemudian itu diriwayatkan di berbagai tempat yang berbeda, atau mereka melihatnya dari Nabi dalam berbagai tempat dan kondisi yang berbeda. Tapi mereka semuanya meriwayatkan sama, berurutan semuanya. Tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi itu berwudu mulai dari mengusap kepala, setelah itu mencuci kedua tangan, setelah itu berkumur-kumur. Tidak ada yang meriwayatkan. Atau tidak ada sahabat yang meriwayatkan bahwasanya berwudu terlebih dahulu mencuci kaki, setelah itu baru membasuh wajah. Tidak ada. Semuanya, meskipun mereka banyak dan mereka melihat di berbagai tempat dan kondisi, tetap saja mereka melihatnya bahwasanya Rasulullah berwudu dan mengajarkan sahabat, kemudian sahabat-sahabat yang melihatnya mengajarkan para tabi'in, mengajarkan sahabat yang lain, kemudian tabi'in dan yang lainnya secara berurutan. Ini disebutkan, dinukilkan, ditegaskan di dalam kitab Al-Majmu'. Wa kathratu ikhtilafihim fi sifati fi marratin wa marrataini wa thalathin wa ghairi dzalik. Dan meskipun banyaknya perbedaan mereka dalam diriwayatkan apakah sekali dalam mencuci, 2 kali atau 3 kali, itu kan banyak perbedaannya. Hanya dalam hitungan jumlah berapa kalinya saja perbedaannya. Walam yathbut fihi, dan tidak tetap ada riwayat dari para sahabat dalam tata cara berwuduk tersebut bahwasanya Nabi berwuduk dengan tidak berurutan. Tidak ada riwayat yang tetap, tidak ada satu pun riwayatnya. Wa fi'luhu sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanun bil wudu'il ma'muri bihi. Perbuatan Nabi itu menjelaskan atau penjelasan tentang cara berwudu yang diperintahkan. Perbuatan Nabi yang dicontohkan di hadapan para sahabat itu adalah dalam rangka menjelaskan cara berwudu yang diperintahkan itu seperti ini loh. Ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Beginilah yang lengkapnya. Nah, Rasulullah jelaskan tata caranya yang sempurna. Kalau di situ kan disebutkan rukun-rukun saja, yang penting-penting saja. Rasulullah contohkan lengkap dengan sunnah-sunnahnya. Rasulullah ketika mencontohkan, kata ulama yang menukil, kata menyebut dalam kitab Majmu', itu dalam rangka mengajarkan tata cara wudu yang diperintahkan itu begitu. Walau jaza tarkut tertib, seandainya boleh meninggalkan tertib, meninggalkan urutan dalam berwudu itu, tentulah Nabi menjelaskannya. Sebagaimana Nabi juga telah menjelaskan bolehnya mencuci sekali, 2 kali, 3 kali. Karena itu boleh. Lalu dijelaskan, dicontohkan. Sedangkan tertib tidak pernah dicontohkan berbeda-beda. Sama semuanya. Itu menandakan tertib itu harus seperti itu. Dan dari situlah para ulama mengambil kesimpulan hukum tertib itu adalah salah satu yang fardu dalam berwudu. Nah, ini sisa pembahasan atau akhir pembahasan kita di malam hari ini berkenaan dengan fardu. Saya ulangi, di dalam matan Abi Suja disebutkan fardu wudu itu ada 6. Berniat. Di sini disebutkan berniatnya ketika akan mencuci wajah. Ya. Kemudian mencuci wajah itu sendiri 3 kali tentunya. Yang sempurnanya boleh 2 kali, boleh 1 kali. Setelah itu mencuci kedua tangan sampai kedua siku dan dibasuh sikunya. Jangan sampai tidak terbasuh. Setelah itu mengusap kepala. Kalau di sini jelaskan mengusap sebagian dari kepala. Kemudian yang saya lebih cenderung setelah melihat berbagai pembahasan para ulama, dahulu ketika kami di Madinah itu belajar kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu kitab perbandingan mazhab. Setiap masalah yang ada khilaf dijelaskan. Ini pendapat siapa? Lalu dosen bisa menjelaskan inilah pendapat mazhab Syafi'i, ini dalil mereka. Ini pendapat mazhab ini dalil mereka. Lalu ulama-ulama itu juga ada saling istilahnya saling menjawab dalil. Oh, dalil itu lemah misalnya. Seperti tadi yang saya katakan di mazhab Syafi'i, mengusap kepala itu mewajibkan sebagian, sedikit. Mereka berdalil dengan hadis ketika Rasulullah memakai
dijawab oleh ulama yang mengatakan mengusap itu semuanya. Apa? Di hadis yang jelas Rasulullah mengusap ujung itu sedikit, di situ juga jelas Rasulullah mengusap di atas imamahnya. Itu menunjukkan bahwasanya sebenarnya itu harus. Kalau tidak pakai imamah, Rasul usap semuanya. Bayangkan, sampai-sampai walaupun sedang pakai imamah, tetap beliau usapkan di atas imamahnya. Berarti mengusap semua. Itu contoh. Dijawab oleh ulama. Saling menjawab semua. Dan mereka waktu seperti itu tidak bermusuhan. Itu hebatnya para ulama. Saling memuliakan mereka. Kalau di kita yang kadang sampai bersetegang keras itu malah yang murid-murid ustadz-ustadznya kan berbeda pendapat, ya biasa saja. Ulama-ulama dari dahulu sampai sekarang khilaf berbeda pendapat dalam banyak masalah hukum, tapi mereka tidak saling membenci atau tidak menghasut muridnya untuk membenci pendapat itu ustadz itu pendapat. Atau masalah-masalah ijtihadiyah tidak dibawa kepada masalah-masalah yang menyebabkan menjadi perpecahan dan kebencian. Ini kadang-kadang keliru kalau ada masalah-masalah ijtihadiyah lalu dijadikan sebagai alasan untuk membenci seseorang. Padahal dari dahulu para ulama sudah berbeda pendapat. Dalam masalah wudhu ini saya banyak sekali khilaf perbedaan pendapat antara para ulama. Banyak, sangat banyak dalam masalah wudhu ini. Kalau kita baca butuh beberapa kali pertemuan tentang pendapat-pendapat para ulama. Tapi yang kita baca, kebetulan kita baca ini adalah salah satu fikih Syafi'i. Begitulah mereka yang menjelaskan. Dan kadang-kadang pun pendapat satu ulama itu ada beberapa pendapat dilakukan oleh muridnya. Kenapa? Karena murid-murid itu juga kadang mereka berbeda nangkapnya. Ada yang fokus mendengarkan penjelasan imamnya, syekhnya, gurunya, dicatat dengan baik. Ada yang tidak fokus atau sedang ketika mendengar qala Rasulullah beberapa kalimat dia sedang terdengar kalimat yang sudah agak panjang tertinggal. Itu yang terpaham olehnya. Karena seperti itu. Kalau kita sekarang mungkin yang merekam kadang terpotong. Jadi berbeda pemahamannya. Atau ada orang yang sengaja memotong rekaman kajian suatu ustadz sehingga orang memahami sesuatu yang beda. Kalau dahulu kadang salah paham itu karena tiba-tiba kawan sebelah manggil, guru sedang ketika dia mulai fokus lagi, lain lagi, bisa berbeda. Pulang ke negeri masing-masing mengajarkan cara berbeda. Berkata Imam Anu begini, ternyata murid yang negeri lain dan mereka ketika itu tidak lagi mudah untuk mencocokkan karena jauh tempatnya. Akhirnya kadang satu imam itu ada riwayat pendapat dari imam, ada riwayat yang lainnya. Satu imam, apalagi kalau sudah berbeda ya. Dalam masalah wudhu itu saya sangat banyak di antara perbedaan pendapat di antara para ulama. Dan tentu itu tidak menjadi sebab kita saling membenci dengan saudara kita. Apalagi ini masalah fikih, furu' dalam agama ini. Contoh juga masalah mulai tadi dari masalah kumur-kumur saja. Apakah dengan tangan kanan kumur-kumur berapa kali sekali? Apakah sekali dengan hidung sebagainya? Itu juga berbeda pendapat. Kemudian telinga, apakah air yang dengan langsung dari rambut ke telinga atau ambil lagi? Kalau di mazhab Syafi'i nanti kita akan temukan akan ambil lagi air tersendiri. Yang kepala beda, yang untuk telinga beda. Itu semua diajarkan dan ulama-ulama juga, dan mereka juga berhujjah dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu semua dalam masalah furu', dalam masalah cabang, bukan pokok atau dasar agama ini. Maka hal-hal yang seperti ini tidak boleh dijadikan sebagai sebab saling membenci. Hal-hal yang bersifat furu' atau cabang dalam masalah ini. Dalam masalah tertib tadi, maka ini adalah fardu wajib menurut mazhab Syafi'i. Dan salah satunya dicantumkan dalam kitab Al-Majmu' dan berdalil dengan banyak hadis. Semua hadis yang menjelaskan tentang tata cara wudhu Rasulullah, walaupun berbeda dalam beberapa hal, tapi semua tetap menjelaskan secara berurutan. Tidak sekalipun Rasulullah menjelaskan tidak berurutan. Tidak sekalipun riwayat sahabat yang mengisahkan tata cara wudhu Rasulullah meriwayatkan dengan cara yang tidak berurutan, sama semuanya. Ini menunjukkan tertib itu adalah
fardu dari wudhu. Nah, ini saja materi kita malam hari ini. Pada pertemuan berikutnya bulan depan kita akan lanjut membaca penjelasan penulis tentang sunnahnya wudhu. Sunnahnya wudhu itu kita baca insya Allah pada pekan depan, pada bulan depan, bukan pekan depan, pada bulan depan. Semoga Allah limpahkan kepada kita kesehatan, umur yang panjang, hidayah, sehingga kita kembali bersuara kepada Allah yang mulia ini. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan, tidak ada jemaah yang ingin bertanya. Boleh berkaitan dengan materi, boleh juga berkaitan atau di luar materi, silakan. Baik, silakan. Ada pertanyaan? Baik, silakan. Silakan. Ada sebagian yang mengatakan ketika di antara berbicara ini dilakukan berarti membatalkan wudhu. Ya, kalau tidak, ya. Ya, baik. Ada di antara masyarakat beredar pemahaman kalau sedang berwudhu tidak boleh berbicara. Ketika berwudhu tidak boleh berbicara karena kalau berbicara di antara rukun-rukunnya itu akan membatalkan wudhu. Sebagian mengatakan tidak apa-apa. Maka kalau saya ditanya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak apa-apa. Ya. Dan banyak ulama-ulama juga ketika ditanya, terutama ulama, tentu kita membaca fatwa-fatwa ulama-ulama mutakhirin, ulama-ulama yang ada belakangan di akhir. Karena mereka ditanya oleh masyarakat sekarang, maka mereka menjawab tidak membatalkan. Kecuali kalau menyebabkan ada jeda yang cukup lama. Misalnya berwudhu, setelah cuci wajah, cuci tangan, tiba-tiba datang orang, bertamu, dan penting, tinggalkan dulu wudhu. Tukang wudhu bicara lama, akhirnya karena penting pula urusan, suruh masuk dulu, dibuatkan pula dulu kopi oleh istri, makin lama duduknya, sibukan. Nah, yang seperti itu, dia mengulangi wudhunya. Tapi kalau berbicara sambil berwudhu sebentar atau apa, tidak apa-apa, tidak merusak wudhunya. Dan saya lebih cenderung juga kepada pendapat yang seperti itu. Ya, Allah a'lam, karena tidak ada dalil khusus yang menyatakan batalkan wudhu. Allah a'lam bishawab. Baik, masih ada? Kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita tutup kajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya, dan Allah limpahkan hidayah dan keberkahan kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.